Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Di sebuah kampung kecil bernama Sumberjati yang letaknya agak jauh dari jalan besar dan hanya bisa dicapai melalui jalan tanah berkelok, hiduplah seorang nenek penjual tempe yang hampir dikenal oleh semua warga. Namanya Nyi Larasmi. Tak seorang pun benar-benar tahu berapa usianya. Ia sendiri jarang menyebut angka. Keriput di wajahnya, kulit tangannya yang menghitam oleh asap tungku, serta punggungnya yang sedikit membungkuk menjadi penanda bahwa hidup telah lama mengajarinya bekerja tanpa banyak mengeluh. Tubuh Nyi Larasmi kecil dan kurus, namun langkah kakinya selalu teratur, tidak pernah tergesa. Ada ketenangan dalam caranya berjalan, seolah hidupnya telah lama berada di jalur yang sama, dan ia sudah sangat akrab dengannya. Warga kampung sering melihatnya melintas sebelum matahari benar-benar bangun, membawa keranjang anyam yang warnanya telah pudar dimakan waktu. Setiap subuh, bahkan sebelum ayam jantan di ujung kampung berkokok 2 kali, Nyi Larasmi sudah terjaga. Ia bangkit dari dipan bambu, membasuh wajah dengan air sumur yang dinginnya menusuk, lalu menuju dapur kecil di belakang rumah. Tungku tanah liat ia nyalakan dengan sabar. Ia meniup bara perlahan hingga api menyala sempurna. Tidak tergesa, tidak memaksa. Kedelai yang telah direndam sejak malam sebelumnya ia cuci ulang, kemudian dikukus dengan perhatian penuh. Uap panas dapur memenuhi dapur sempit, bercampur aroma khas kedelai. Bau itu selalu sama, tak pernah berubah. Dan entah bagaimana menjadi pengingat akan hari-hari yang telah lewat. Hari-hari yang sederhana, namun penuh kerja keras. Hidup Nyi Larasmi berjalan dalam ritme yang itu-itu saja. Pagi di dapur, siang di pasar, sore kembali ke rumah, malam beristirahat dalam sunyi. Tidak ada yang benar-benar berubah selama bertahun-tahun, dan ia tidak pernah mengeluh tentang itu. Suaminya telah lama meninggal dunia. Sejak hari itu, rumah kecil berdinding anyaman bambu terasa semakin sepi. Anak tunggalnya, Wira, merantau jauh mengikuti pekerjaan orang lain. Ia jarang pulang, bukan karena tak ingin, melainkan karena hidup di perantauan pun tak mudah. Kabar hanya datang sesekali lewat telepon, itu pun jika sinyal sedang bersahabat. Tempe buatan Nyi Larasmi tidak pernah tampak istimewa di mata orang luar. Bentuknya sederhana, ukurannya tidak seragam, dan tak pernah dibungkus plastik seperti tempe-tempe lain di pasar. Namun, rasanya selalu konsisten. Tidak pahit, tidak asam, padat, dan bersih. Para pembeli tahu, tempe dari tangannya jarang mengecewakan. Rahasia tempe itu bukan bumbu khusus atau resep rumit. Hanya satu hal yang selalu ia pegang sejak muda, ketelatenan. Dan satu lagi yang tak pernah ia tinggalkan, daun pisang segar. Bukan plastik, bukan kertas, selalu daun pisang yang masih lebar, utuh, dan harum. Prinsip itu ia pelajari dari ibunya dulu. Tempe itu makanan hidup, kata ibunya suatu waktu. Jangan dibungkus dengan benda mati. Kalimat itu melekat di ingatan Nyi Larasmi, menemaninya hingga usia senja, menjadi bagian dari caranya menjalani hidup, pelan, jujur, dan apa adanya. Musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Hujan seolah lupa jalan pulang. Tanah-tanah di sekitar Sumberjati merekah. Sungai kecil yang membelah kampung menyusut hingga batu-batunya terlihat jelas di dasar. Pohon-pohon pisang yang biasanya tumbuh subur di kebun warga satu persatu ditebak sebelum waktunya, entah untuk pakan ternak, entah untuk kayu bakar. Akibatnya, daun pisang menjadi barang yang kian sulit didapat. Bagi Nyi Larasmi, keadaan itu bukan sekedar perubahan musim. Daun pisang adalah bagian penting dari pekerjaannya. Tanpa daun yang layak, ia harus mengurangi jumlah tempe yang dibuat.
Artinya penghasilan hari itu pun ikut berkurang. Sesuatu yang cukup berarti bagi hidupnya yang sederhana dan serba cukup-cukup saja. Ironisnya, justru pada hari-hari itu, pesanan dari pasar kecamatan sedang ramai. Beberapa pedagang menitipkan pesan agar ia menambah jumlah tempe. Mereka tahu kualitas tempe buatannya jarang berubah meski musim berganti. Nyi Larasmi hanya mengangguk dan tersenyum kecil, meski di dalam hatinya tersimpan kekhawatiran yang tak pernah ia ucapkan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Nyi Larasmi melangkah keluar rumah. Di tangannya tergenggam sabit kecil yang mata pisaunya sudah tumpul di beberapa bagian. Di lengan kirinya tergantung keranjang anyam tua, warnanya memudar namun masih kuat menahan beban. Langkahnya pelan, seperti biasa, menyusuri pematang sawah yang mulai mengering. Biasanya ia hanya sampai di kebun pisang milik warga di sisi barat kampung. Di sanalah selama bertahun-tahun ia mendapatkan daun-daun terbaik. Namun pagi itu hatinya terasa tidak tenang. Ada kegelisahan kecil yang mengendap di dada, sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang belum lengkap. Di tengah langkahnya, Nyi Larasmi berhenti sejenak. Pandangannya tertarik ke arah timur. Di sana terbentang sebuah hutan kecil yang tidak terlalu lebat, namun rapat dan sunyi. Warga kampung menyebutnya Alas Kelam. Tidak ada pagar, tidak ada papan peringatan, dan tidak ada larangan tertulis. Namun secara tak terucap, semua orang tahu batas itu. Orang-orang memilih menjauh tanpa perlu saling mengingatkan. Nyi Larasmi tahu cerita-cerita tentang Alas Kelam. Ia mendengarnya sejak kecil, tentang orang-orang yang tersesat meski jaraknya tidak jauh dari kampung, tentang jalan yang terasa berputar, tentang suara-suara yang terdengar seperti bisikan. Ibunya dulu selalu bersuara tegas setiap kali ia bermain terlalu dekat ke arah timur. Namun pagi itu, entah mengapa, pandangannya sulit dilepaskan dari sana. Hanya mencari daun pisang, gumamnya pelan, seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri. Setelah itu pulang. Tanpa benar-benar memutuskan, langkah kakinya pun perlahan bergeser ke arah yang selama ini selalu dihindari. Dan sejak saat itu, pagi di Sumberjati tak lagi berjalan seperti biasanya. Pagi itu, tanpa alasan yang benar-benar bisa ia jelaskan, Nyi Larasmi melangkah masuk ke Alas Kelam. Tidak ada dorongan yang keras, tidak pula suara yang memanggil. Hanya rasa ingin tahu yang tipis namun terus mendesak, seperti bisikan halus yang berjalan bersamaan dengan langkah kakinya. Begitu melewati batas pepohonan, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih lembab dan dingin, berbeda dari panas kemarau di luar hutan. Cahaya matahari yang tadi terang mendadak teredam oleh rimbun daun di atasnya. Sinar yang menembus celah-celah dedaunan jatuh miring dan terputus-putus, membuat bayangan di tanah terlihat tak beraturan. Suara serangga yang biasanya ramai perlahan menghilang, digantikan kesunyian yang terasa tebal dan berat. Tanah di bawah kakinya empuk, tertutup lapisan daun kering yang sudah lama gugur. Setiap langkah menimbulkan bunyi pelan yang terasa asing di telinganya sendiri. Nyi Larasmi berjalan hati-hati, memegang erat keranjang anyam di lengannya, sabit kecil masih tergenggam di tangan kanannya. Beberapa langkah ke dalam, ia menemukan pohon pisang liar. Batangnya tidak terlalu tinggi, namun daunnya lebar, hijau tua, dan nyaris tanpa cacat. Daun-daun itu tampak jauh lebih segar dibandingkan daun pisang di kebun-kebun kampung yang telah mengering. Tanpa banyak ragu, ia memotong beberapa helai dengan gerakan pelan dan terukur, menyusunnya rapi ke dalam keranjang. Saat itulah perasaan ganjil mulai muncul. Hutan terasa lebih luas dari yang ia ingat. Langkahnya seolah telah berjalan cukup jauh, padahal ia merasa baru sebentar masuk. Pohon-pohon di sekitarnya tampak berbeda. Batangnya lebih besar, daunnya lebih rimbun, dan jaraknya terasa tidak wajar. Beberapa jenis pohon bahkan tak ia kenali, meski ia lahir dan besar di Sumberjati. Pandangan Nyi Larasmi tertumpuk pada batu-batu besar yang tersusun rapi di antara pepohonan. Batu-batu itu tidak berserakan seperti batu alam pada umumnya. Susunannya teratur, hampir seperti sengaja diletakkan membentuk jalur. Lumut menempel tebal di permukaannya, menandakan usia yang panjang dan tak terusik. Nyi Larasmi berhenti melangkah. Dulu ada batu begini,
gumamnya pelan. Dadanya berdegup lebih cepat. Naluri memperingatkannya untuk berbalik, namun rasa penasaran justru tumbuh lebih kuat. Ada perasaan aneh yang sulit ia namai. Bukan takut, bukan pula berani, melainkan seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Dengan napas pendek, ia melanjutkan langkah, semakin masuk ke dalam alas kelam, tanpa menyadari bahwa sejak saat itu, jalan pulang perlahan mulai menjauh. Langkah Nyilarasmi terhenti ketika pepohonan di hadapannya mendadak menipis. Rimbun alas kelam perlahan membuka diri, seolah tirai alam yang disibakkan tanpa suara. Udara berubah, tak lagi lembab dan dingin, melainkan tenang, nyaris hening sempurna. Di hadapannya terbentang tanah lapang yang luas. Tanah itu rata dan bersih, tidak ditumbuhi semak liar. Di sekelilingnya berdiri bangunan-bangunan dari batu dan kayu tua, tertata rapi membentuk deretan. Atapnya tinggi dan menjulang, bersusun, menyerupai rumah-rumah besar dari cerita masa lampau. Tidak tampak kabel listrik, tidak pula suara mesin. Semuanya terasa diam, namun hidup. Beberapa orang berjalan perlahan di lapangan itu. Pakaian mereka sederhana, berpotongan kuno, dengan kain panjang yang dililitkan ke tubuh. Tidak seorang pun memakai alas kaki. Di tangan mereka tergenggam bakul anyam, kendi tanah liat, dan alat-alat yang tak lagi lazim ditemui di zaman sekarang. Wajah-wajah itu tenang, tak menunjukkan keterkejutan melihat kehadiran orang asing. Nyilarasmi berdiri terpaku. Ia merasa seperti melangkah keluar dari waktu yang ia kenal. Seorang pria paruh baya mendekat. Posturnya tegap, rambutnya disanggul sederhana, sebagian telah memutih. Wajahnya tenang namun sorot matanya tajam dan dalam, seakan mampu membaca kegelisahan yang disembunyikan Nyilarasmi. Pria itu berhenti pada jarak beberapa langkah darinya, lalu menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. "Ampun," katanya dengan suara halus dan tertata. "Panjenengan dari mana?" Pertanyaan itu membuat jantung Nyilarasmi berdegup lebih kencang. Tenggorokannya terasa kering. Ia menelan ludah sebelum menjawab. "Sumberjati," ucapnya pelan, suaranya bergetar. Mendengar jawaban itu, pria tersebut terdiam sejenak. Pandangannya beralih ke arah hutan di belakang Nyilarasmi, lalu kembali menatapnya. Ia mengangguk perlahan, seperti seseorang yang baru saja memastikan sesuatu yang telah lama ia duga. "Panjenengan telah memasuki wilayah Kadipaten Batu Sagara," ujarnya akhirnya. Kata-kata itu menggantung di udara. Nyilarasmi belum pernah mendengar nama itu seumur hidupnya. Tidak dicerita orang tua, tidak pula di pengajian atau obrolan pasar. Namun cara pria itu mengucapkannya begitu pasti, seolah kadipaten tersebut benar-benar ada dan telah lama berdiri. Di kejauhan, lonceng kecil berbunyi satu kali. Suaranya bergema pelan, namun terasa berat di dada. Saat itulah Nyilarasmi menyadari, ia bukan sekedar tersesat. Ia telah melangkah ke tempat yang tidak tercatat dalam ingatan dunia yang ia kenal. Pria paruh baya itu kembali menundukkan kepala, lalu memperkenalkan dirinya dengan suara yang mantap namun bersahaja. "Nama saya Ki Jayeng Prawira," ucapnya, "penjaga Kadipaten Batu Sagara." Cara ia mengucapkan kata penjaga bukan seperti jabatan biasa. Ada bobot tanggung jawab di dalamnya, seolah tugas itu telah melekat pada dirinya selama waktu yang tak terhitung. Tatapannya kembali tertuju pada Nyilarasmi, bukan dengan kecurigaan, melainkan dengan hormat yang membuat dadanya bergetar tanpa alasan yang jelas. Nyilarasmi menunduk kikuk. Tak pernah seumur hidup ia diperlakukan seperti tamu terhormat. Dengan isyarat tangan yang tenang, Ki Jayeng mempersilahkannya mengikuti. Mereka berjalan melewati lapangan tanah menuju sebuah pendapa batu yang berdiri megah di tengah kawasan itu. Pilar-pilarnya besar dan kokoh, dipahat sederhana namun penuh makna. Lantainya dingin saat diinjak, seakan menyimpan kesejukan dari masa silam.
Di pendapa itu, beberapa orang telah menunggu. Tanpa banyak bicara, mereka menyuguhkan minuman dalam cawan tanah liat. Airnya bening, hangat, dengan aroma daun dan rempah yang lembut. Nyi Larasmi menerimanya dengan tangan gemetar, lalu menyeruput sedikit. Aneh, begitu cairan itu menyentuh tenggorokannya, tubuhnya terasa lebih ringan. Nyeri di punggungnya yang biasanya selalu ia rasakan mendadak meredah. Nafasnya menjadi lebih teratur, seolah beban bertahun-tahun perlahan dilepaskan. Namun di saat yang sama, hatinya justru semakin diliputi kebingungan. "Tempat apakah ini sebenarnya, Ki?" tanyanya. Akhirnya, suaranya lirih namun jujur. Ki Jayeng menatap ke arah langit-langit pendapa, seolah sedang menyusun kata. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menyimpan kedalaman yang sulit dibaca. "Kadipaten Batu Sagara," jawabnya pelan, "adalah tanah leluhur. Ia tidak pernah benar-benar pergi." Nyi Larasmi mengernyitkan dahi. "Lalu, mengapa kami tidak pernah mendengarnya?" Ki Jayeng kembali menatapnya. Kali ini suaranya lebih rendah, hampir seperti bisikan yang ditujukan hanya untuknya. "Karena tempat ini tidak berjalan seiring dengan waktu panjenengan. Ia hanya terpisah, terkunci di satu lipatan zaman." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Nyi Larasmi meremang. Ia menunduk menatap cawan di tangannya. Air di dalamnya beriak pelan, padahal tak ada angin. Tidak semua orang bisa melihatnya, tidak semua orang pula diizinkan melangkah masuk. Di luar pendapa, lonceng kecil kembali berbunyi, kali ini 2 kali. Suaranya bergema lembut, seolah menandai sesuatu yang belum ia pahami. Nyi Larasmi menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kedatangannya ke Kadipaten Batu Sagara bukanlah kebetulan, dan mungkin kepulangannya pun tidak sesederhana yang ia bayangkan. Ki Jayeng terdiam cukup lama sebelum akhirnya menyebutkan satu nama. Suaranya diturunkan, seolah nama itu bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sesuatu yang harus diperlakukan dengan kehati-hatian. Dyah Samudrawening. Nama itu jatuh pelan, namun menghantam ingatan Nyi Larasmi seperti petir di langit sunyi. Tubuhnya tersentak, cawan di tangannya hampir terlepas. Nafasnya tercekak, dadanya terasa sesak oleh perasaan yang tak sempat ia pahami sepenuhnya. Nama itu, ia pernah mendengarnya. Bukan dari cerita, bukan pula dari dongeng orang tua di kampung. Nama itu pernah diucapkan oleh ibunya. Dulu, menjelang ajal, ibunya sering mengigau dalam tidur panjangnya. Suaranya lirih, terputus-putus, menyebut sebuah nama yang selalu sama. Setiap kali Nyi Larasmi bertanya, ibunya akan terdiam, lalu menatapnya dengan mata basah dan berkata satu kalimat yang tak pernah ia lupakan. "Jangan pernah menyebut nama itu, Nak." Sejak saat itu, nama tersebut terkubur bersama rasa takut dan tanda tanya yang tak pernah terjawab. "Panjenengan mengenal nama itu," ujar Ki Jayeng pelan, bukan bertanya, melainkan menyatakan. Nyi Larasmi mengangguk lemah, tenggorokannya kering. Ia ingin menyangkal, namun tubuhnya tak sanggup berbohong. "Dyah Samudrawening," lanjut Ki Jayeng, "adalah putri terakhir Kadipaten Batu Sagara." Pendopo terasai semakin sunyi. Angin yang berhembus di luar berhenti seolah ikut mendengarkan. "Ketika kadipaten ini terpisah dari waktu," kata Ki Jayeng, "beliau memilih pergi, meninggalkan tanah ini agar darahnya tidak ikut terkurung bersama kami. Ia menyusup ke dunia luar, menyembunyikan jati diri dan hidup sebagai orang biasa." Pandangan Ki Jayeng kini lurus menatap Nyi Larasmi. "Darah itu tidak hilang," ujarnya pelan. "Ia hanya mengalir, berpindah, dan menunggu." Nyi Larasmi merasakan getaran aneh menjalar dari dadanya ke ujung jemari. Kenangan-kenangan kecil yang dulu tak pernah ia pahami mendadak muncul. Larangan ibunya mendekati hutan timur, doa-doa aneh yang dibisikkan setiap subuh, dan rasa takut yang selalu hadir setiap kali lonceng terdengar dari kejauhan. "Panjenengan
kata Ki Jayeng dengan suara bergetar penuh hormat, adalah darah yang ditinggalkan Dyah Samudrawening. Air mata Nyilarasmi jatuh tanpa bisa ia cegah. Selama 20-an tahun hidupnya sederhana, sunyi, dan terasa kecil. Namun kini di pendopo batu yang dingin itu, ia menyadari satu hal yang mengguncang jiwanya. Ia bukan hanya penjual tempe dari kampung Sumberjati. Ia adalah warisan yang terlupakan. Dan Kadipaten Batu Sagara akhirnya menemukan jalannya kembali kepadanya. Hari-hari di Kadipaten Batu Sagara berlalu tanpa ukuran yang bisa Nyilarasmi pahami. Tidak ada penanda waktu seperti di dunia luar. Matahari tetap terbit dan tenggelam, namun caranya terasa ganjil. Kadang terlalu cepat, kadang seolah menggantung lama di langit, enggan beranjak. Bayangan bangunan pun berubah-ubah, seakan mengikuti aturan yang hanya dimengerti oleh tempat itu sendiri. Nyilarasmi mulai merasakan perubahan pada dirinya. Tubuhnya terasa lebih ringan, namun sekaligus semakin terikat. Punggungnya yang selama ini membungkuk tidak lagi terlalu nyeri. Nafasnya panjang, dan langkahnya tidak selelah dulu. Namun setiap kali ia berjalan mendekati batas wilayah Kadipaten, ke arah pepohonan alas kelam, dadanya mendadak sesak. Jantungnya berdegup tidak beraturan, kakinya melemah, seolah ada tali tak kasat mata yang menariknya kembali. Ia mencoba sekali, lalu 2 kali. Hasilnya selalu sama. "Ada yang menahan panjenengan," ujar Ki Jayeng suatu sore, ketika Nyilarasmi akhirnya menceritakan apa yang ia rasakan. Mereka duduk di pendapa batu. Udara sore berwarna keemasan, namun tak menghadirkan rasa hangat seperti senja di Sumberjati. "Darah panjenengan," lanjut Ki Jayeng, "adalah ikatan 2 dunia." Ia menjelaskan dengan suara tenang, seolah sedang mengulang pengetahuan lama. Kadipaten Batu Sagara tidak sepenuhnya lenyap, namun juga tidak sepenuhnya hidup di dunia manusia. Ia berada di antara, terpisah oleh lapisan waktu yang rapuh. Selama ini gerbang itu tertutup, karena tidak ada darah leluhur yang berdiri di kedua sisi. "Ketika panjenengan melangkah masuk," kata Ki Jayeng, "ikatan itu terbangun kembali." Nyilarasmi terdiam. Ingatannya melayang pada orang-orang di kampung, para pedagang pasar, tetangga-tetangga yang mengenalnya sejak muda, dan rumah kecil yang setiap subuh dipenuhi aroma kedelai kukus. Jika ikatan ini dibiarkan, jika Ki Jayeng, batas akan melemah. Dunia bisa saling menembus tanpa kendali. Manusia dari luar bisa tersesat ke sini, dan tak menemukan jalan pulang. Nyilarasmi menutup mata. Ia membayangkan orang-orang kampung memasuki alas kelam dan tak pernah kembali. Dadanya terasa berat. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya lirih. Ki Jayeng menatapnya lama, lalu berdiri. Suaranya kali ini lebih dalam, syarat makna. "Panjenengan diberi 2 pilihan." Ia mengangkat 1 jari. "Pertama, tinggal selamanya di Kadipaten Batu Sagara, menjadi penjaga ikatan, menggantikan peran yang telah lama kosong." Lalu jari kedua terangkat. "Atau menutup gerbang lama, mengakhiri ikatan darah ini untuk selamanya. Meski itu berarti panjenengan harus kembali sebagai manusia biasa, tanpa pernah bisa melangkah ke sini lagi." Pilihan itu menggantung di udara, berat dan sunyi. Di kejauhan, lonceng kecil berbunyi 3 kali. Nyilarasmi menatap ke arah alas kelam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa hidup sederhana yang selama ini ia jalani ternyata berdiri di atas rahasia besar yang kini menuntut keputusan. Dan apapun pilihannya, tidak akan ada jalan kembali seperti semula. Langit di atas Kadipaten Batu Sagara berwarna kelabu pucat ketika Ki Jayeng membawa Nyilarasmi berjalan menjauh dari pendapa. Mereka melewati bangunan-bangunan tua yang berdiri diam, seolah turut menahan napas. Tak banyak orang terlihat, bahkan langkah kaki mereka pun terdengar terlalu jelas di antara kesunyian. Di ujung kawasan, berdirilah sebuah bangunan batu setengah runtuh. Dindingnya retak, sebagian roboh ditelan usia. Lumut dan tanaman liar menjalar di sela-sela celah batu, namun aura tempat itu terasa berbeda, lebih berat, lebih dalam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Begitu melangkah masuk, udara di dalamnya berubah dingin. Di tengah bangunan itu terdapat lingkaran batu tua,
tersusun rapi membentuk pola yang tak lazim. Setiap batu dipahat dengan simbol-simbol kuno yang tidak dapat Nyi Larasmi baca, namun entah mengapa terasa akrab. Pahatan-pahatan itu memancarkan cahaya lembut, bukan terang, melainkan redup seperti bara yang hampir padam. "Itulah gerbangnya," ujar Ki Jayeng pelan. Nyi Larasmi mendekat perlahan. Setiap langkah membuat dadanya bergetar. Ia merasakan sesuatu berdenyut di dalam tubuhnya, seirama dengan cahaya pada pahatan batu. Saat kakinya menyentuh tepi lingkaran, ingatan yang bukan miliknya muncul singkat. Seorang perempuan muda berdiri di tempat yang sama, menatap dunia luar dengan mata basah, namun tekad yang bulat. "Diah Samudrawening berdiri di sini," lanjut Ki Jayeng, seakan membaca apa yang ia rasakan. Beliau membuka gerbang ini ketika memilih pergi, meninggalkan Kadipaten, demi menyelamatkan darahnya dari keterikatan abadi. Nyi Larasmi mengusap dadanya. Ada perasaan kehilangan yang asing namun nyata, seolah perpisahan itu belum pernah benar-benar selesai. "Apa yang dibutuhkan untuk menutupnya?" tanyanya lirih. Ki Jayeng menatap lingkaran batu itu dengan wajah hikmat. "Bukan mantra," katanya, "bukan pula kekuatan." Ia menoleh kepada Nyi Larasmi. "Yang dibutuhkan hanya satu hal, penerimaan dan perpisahan yang tuntas. Penerimaan atas siapa dirinya sebenarnya, perpisahan dengan apa yang tidak bisa ia bawa kembali." Nyi Larasmi menatap cahaya lembut di pahatan batu. Dalam sinarnya, ia melihat dua dunia yang saling menunggu. Kampung Sumberjati dengan tungku tanah liat dan aroma tempe hangat, serta Kadipaten Batu Sagara yang sunyi namun penuh warisan. Gerbang itu terbuka bukan oleh tangan, dan ia hanya akan tertutup oleh hati yang benar-benar siap melepaskan. Upacara itu berlangsung dalam keheningan yang nyaris sempurna. Tidak ada gemuruh, tidak ada sorak, dan tidak pula doa yang dilantunkan keras. Kadipaten Batu Sagara seolah menahan napas bersama langit yang pucat. Angin berhenti berembus, bahkan cahaya pun terasa berjalan lebih pelan. Nyi Larasmi berdiri di tengah lingkaran batu tua. Kakinya menapak pada pahatan simbol kuno yang kini berpendar lembut. Di tangannya terbentang kain warisan ibunya, kain lusuh yang selama ini ia simpan tanpa tahu asal-usulnya. Motifnya sederhana, namun benang-benangnya terasa hangat di jemarinya, seakan menyimpan ingatan yang lama tertidur. Ketika kain itu terbuka sepenuhnya, cahaya di pahatan batu bergetar. Udara di sekelilingnya beriak, seperti permukaan air yang disentuh ujung jari. Dari balik cahaya itu, perlahan muncul bayangan seorang perempuan. Wajahnya teduh, matanya dalam, mengenakan busana kuno yang mengalir lembut. Senyum yang terukir di bibirnya bukan senyum bahagia, melainkan senyum perpisahan yang telah lama dipersiapkan. Diah Samudrawening. Ia berdiri berhadapan dengan Nyi Larasmi. Jarak mereka hanya sehelai napas. Tidak ada kata-kata berlebihan, tidak pula pertanyaan, hanya pengakuan yang terucap dengan suara lembut, seperti bisikan yang menyentuh hati. "Sebagian kenanganmu akan tinggal di sini," katanya. Nyi Larasmi merasakan dadanya menghangat sekaligus perih. Ia memahami maksud kata-kata itu tanpa perlu penjelasan. Ingatan tentang Kadipaten Batu Sagara, tentang cahaya batu, tentang dunia yang terlipat oleh waktu, tidak semuanya bisa ia bawa pulang. Namun, ia juga tahu, kenangan itu tidak akan hilang sia-sia. Air mata jatuh perlahan dari matanya. Tangannya gemetar, namun kepalanya mengangguk mantap. Dalam hatinya, ia melepaskan apa yang harus dilepaskan, bukan dengan paksaan, melainkan dengan keikhlasan. "Aku memilih ketenangan," bisiknya pelan. "Bagi dua dunia." Diah Samudrawening tersenyum lebih dalam. Bayangannya mulai memudar, menyatu kembali dengan cahaya yang semakin redup. Lingkaran batu bergetar sekali, lalu perlahan tenang.
Cahaya pada pahatan simbol padam satu persatu. Kesunyian kembali menyelimuti bangunan batu setengah runtuh itu. Dan ketika cahaya terakhir menghilang, gerbang pun menutup. Tanpa suara, tanpa sisa, seolah tak pernah ada apa-apun di tempat itu selain batu dan waktu. Nyi Larasmi berdiri sendiri dengan kain di tangannya dan air mata di pipinya. Perpisahan telah selesai dan pilihan telah ditunaikan. Nyi Larasmi terbangun di tepi alas kelam dengan tubuh terbaring di atas tanah berumput. Daun-daun kering menempel di pakaiannya. Udara sore menyentuh wajahnya dengan hangat yang akrab. Ketika ia membuka mata, matahari sudah condong ke barat. Sinarnya keemasan dan tenang. Seolah ia hanya pergi beberapa jam. Ia bangkit perlahan, kepalanya terasa ringan namun kosong. Tidak ada rasa sakit, tidak pula kelelahan berlebihan. Hanya satu perasaan aneh yang menggantung di dadanya, seperti kehilangan sesuatu yang penting, namun tak mampu ia ingat apa. Langkahnya tertatih keluar dari hutan. Begitu melewati batas pepohonan, suasana Sumberjati kembali menyambutnya dengan bunyi-bunyi yang biasa. Suara anak-anak berlari, ayam yang berkokok sore, dan bau asap dapur yang menguar dari rumah-rumah warga. Beberapa orang terhenti ketika melihatnya muncul dari arah timur. "Nyi Larasmi," seru seorang ibu, terkejut. "Dari mana, Nyi?" Warga kampung berkerumun. Ada yang lega, ada yang heran. Kabar tentang dirinya yang tak terlihat sejak pagi rupanya sudah menyebar. Mereka bertanya bersahut-sahutan, namun Nyi Larasmi hanya menggeleng pelan. Ia ingin menjawab, namun tak satu pun kata yang tersusun. Ingatannya berlubang, hanya tersisa perasaan samar, seperti mimpi yang memudar ketika terbangun terlalu cepat. "Aku mencari daun pisang," katanya akhirnya. Jawaban itu terdengar jujur, meski terasa tidak lengkap. Hari-hari berikutnya berjalan kembali seperti semula. Nyi Larasmi bangun sebelum subuh, menyalakan tungku tanah liat, mencuci kedelai dan mengukusnya perlahan. Tangannya bergerak dengan ketelatenan yang sama. Tempe-tempenya tetap dibungkus daun pisang segar, rasanya tak berubah. Pasar kembali ramai, para pedagang kembali menunggu dagangannya, seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang tak kasat mata ikut berubah. Kadang ketika ia melipat daun pisang, matanya berkaca-kaca tanpa sebab. Kadang dadanya terasa hangat saat mendengar lonceng kecil dari kejauhan, entah dari mana asalnya. Ia tak mengerti mengapa, dan tak pula berusaha mencari jawaban. Hidup berjalan kembali. Sederhana, sunyi. Namun di balik rutinitas itu, tersimpan perpisahan yang telah ditunaikan, dan sebuah dunia yang kini beristirahat dengan tenang, jauh di balik lipatan waktu, tak lagi menuntut untuk diingat. Hari-hari berlalu di Sumberjati dengan irama yang kembali tenang. Alas kelam tetap berdiri di timur kampung, sunyi seperti biasa. Namun kini, kesunyiannya berbeda. Tak ada lagi cerita orang tersesat, tak terdengar bisikan aneh saat senja turun, dan anak-anak tak lagi dilarang keras bermain di dekat batas hutan. Alas itu ada, tetapi tak menuntut perhatian, seolah telah berdamai dengan waktu. Suatu sore, ketika matahari merendah dan angin membawa bau tanah basah, Nyi Larasmi membuka peti kayu tua milik ibunya. Peti itu jarang disentuh. Engselnya berderit pelan ketika dibuka, mengeluarkan aroma kayu lama dan kapur barus. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah kain berwarna gading, bermotif samar. Polanya hampir pudar, namun garis-garisnya terasa asing sekaligus akrab. Nyi Larasmi mengernyit. Ia tak mengingat kapan kain itu disimpan, apalagi dari mana asalnya. Namun saat jemarinya menyentuh permukaannya, dadanya terasa hangat. Tidak ada kilatan ingatan, tidak ada bayangan atau suara, hanya rasa tenang yang dalam, seperti seseorang yang akhirnya pulang setelah perjalanan panjang, meski tak lagi mengingat jalannya. Ia melipat kembali kain itu dengan hati-hati, menyimpannya di tempat semula. Nyi Larasmi tidak pernah menjadi ratu, namanya tidak tertulis di prasasti, tak ada sejarah yang mencatat pengorbanannya. Ia tetap seorang nenek penjual tempe di kampung kecil bernama Sumberjati. Bangun sebelum subuh, bekerja dalam sunyi, dan pulang saat senja merunduk. Namun ikatan lama telah diselesaikan.
Gerbang telah ditutup, dua dunia berjalan kembali tanpa beban masa lalu. Dan di Sumberjati, orang-orang masih sesekali bercerita, setengah percaya, setengah ragu, tentang seorang nenek penjual tempe yang pernah pulang membawa daun pisang terbaik dari arah timur. Daun yang hijau, lebar, dan tak mudah sobek, seolah berasal dari tempat yang tak semua orang bisa datangi. Cerita itu tak pernah benar-benar dibenarkan, namun juga tak pernah sepenuhnya dilupakan. Sekian kisah kali ini. Nantikan kisah selanjutnya.